berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama dengan saudara semua. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan alangkah indahnya kalau bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang paling berbahagia, paling beruntung karena kita boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus tanpa perlu merasa takut dihakimi atau dimurkai. Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kita didamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia dengan hati yang bersuka cita. Tuhan sendiri sudah mengundang kita untuk selalu datang kepadanya. Bahkan kalau saudara mengalami pergumulan-pergumulan, saat ini waktu yang baik untuk membawa pergumulanmu kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Dia. Apapun keadaanmu, percaya Tuhan sangat peduli dan Dia ingin memberi kita kelegaan, ketenangan untuk bisa istirahat malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa luar biasa dalam Yesus Kristus. Kami didamaikan, kami dibenarkan, sehingga kami boleh menghampiri tatah kasih karunia-Mu tanpa rasa takut dihakimi atau dimurkai. Bapa, saat ini kami membawa semua beban hidup kami, keadaan hidup kami, kesulitan hidup kami kepadamu. Kami sangat percaya di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Bahkan Tuhan akan memberi kami kelegaan supaya jiwa kami menjadi tenang, kami bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Bapa, kami juga mempersembahkan pujian penyembahan kami kepadamu karena Engkau sudah melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, menyatakan kasih-Mu kepada kami secara luar biasa. Engkau layak dipuji dan kami muliakan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan Aku punya Tuhan yang
bersyukur punya Allah sepertimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Ini hidup kami bawa padamu Yesus. Haleluya, Kau yang layak disembah, glory bagimu Yesus. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ada permohonan doa yang akan saya bacakan. 2 bulan ini saya pindah di pekerjaan baru, hanya saya sendiri yang Kristen. Saya percaya Tuhan yang telah menempatkan saya di pekerjaan itu dan di tempat itu. Mohon dukungan doanya supaya saya bisa jadi berkat di tempat yang baru. Sebuah kerinduan yang sangat baik sekali. Jadi bukan hanya berpikir pekerjaan yang baru dan hal-hal baik yang bisa dinikmati. Setiap kita ada di sebuah tempat, pasti Tuhan punya maksud untuk apa kita ada di tempat itu. Dan tentu saja Tuhan ingin kita membawa perbedaan. Kita beda dengan yang lain, beda dari sisi positif, di mana kehadiran kita itu bisa jadi berkat bagi lingkungan itu, tempat itu, dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Memang benar, tidak ada kebetulan kalau Tuhan akhirnya bawa kita ada di sebuah pekerjaan yang baru. Ada maksud, itu bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah rencana Tuhan yang baru, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kehadiran kita itu memang membuat orang-orang akhirnya bisa terberkati. Kalau misalkan tadi soal pekerjaan yang baru kan ya Pak, sebenarnya kalau mungkin kita tarik lebih umum gitu ya, kita Iya. di sini sebenarnya kita orang percaya, harusnya kita hidup seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, yang jelas secara umum kan kita akan berkata dimanapun kita berada kita mesti jadi berkat. Nah, jadi berkat itu kan bisa jadi sesuatu yang abstrak karena memang ada banyak cara ya. Kita lihat satu contoh apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20, tetapi kita akan baca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-10 ya dan 11 dulu. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Setelah Yohanes Pembaptis khotbah sangat keras sekali, di mana dia menegur orang-orang yang aktif dalam ibadah, orang-orang yang berperan dalam peribadatan, orang-orang yang sebenarnya punya posisi yang sangat khusus di rumah ibadat sebagai imam, sebagai ahli Taurat, guru agama, termasuk siapapun yang datang mendengarkan khotbahnya, dia sangat keras sekali untuk mengingatkan bahwa setiap orang harus bertobat. Ketika seruan pertobatan itu diberikan, ternyata ada yang tersentuh hatinya. Biasanya kalau khotbah
terkait dengan pertobatan kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang tersinggung. Kemungkinan kedua, kalau orang tersinggung biasanya marah tuh. Ya, marah lalu nggak mau datang lagi ke gereja. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengeraskan hati. Dia nggak peduli dengan khotbah itu. Tetapi kemungkinan ketiga ini, Roh Kudus benar-benar menjamah, melembutkan hati. Ternyata ada juga yang seperti itu. Makanya mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Kalau kami benar-benar ingin bertobat, kalau kami memang ingin bertobat, setelah itu apa yang harus kami lakukan? Hal pertama yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis ternyata pentingnya kepedulian terhadap orang lain. Jadi saudara-saudara, pertobatan tidak ada artinya kalau tidak mengubah sikap hati kita terhadap orang lain. Kalau kamu punya 2 helai baju, kasih 1. Artinya kan hidup yang sangat tidak egois. Dia peduli dengan orang-orang sekitarnya. Makanya ketika ini dalam konteks dunia kerja misalnya, kita ditempatkan Tuhan di sebuah pekerjaan, di perusahaan tertentu. Tuhan ingin kita jadi berkat, belajar peduli dengan orang-orang di sekitar situ. Salah satu alasan kita ketemu dengan seseorang karena Tuhan ingin pakai kita untuk jadi berkat. Nah, kalau kita nggak peduli, bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat? Orang berpikir kan namanya peduli itu hanya memberi saja. Misalnya ada program Natal, program kepedulian, kita kumpulin baju-baju. Baju-baju pun juga baju bekas, bukan baju baru. Ya, baju bekas yang sebenarnya kita nggak pakai lagi. Itu sudah memenuhi lemari kita karena kita ingin beli yang baru, yang lama baru dikeluarin atau sudah nggak muat lagi. Berarti memang yang kita tidak pakai. Itu kepedulian yang tetap baik sih ya, tetapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Jadi kadang-kadang kalau orang peduli berbagi baju bekas itu kadang-kadang seperti mau buang baju saja. Apalagi yang kadang-kadang kalau dikumpulin begitu ya, kalau gereja mengumpulkan baju-baju bekas begitu, kadang-kadang memang baju yang nggak layak diberikan. Itu pun kadang-kadang juga dimasukkan. Tidak, Tuhan ingin di mana saja kita berada, kita peduli dengan orangnya dulu. Ada orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan terang dari Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Siapa yang akan dipakai Tuhan untuk menjamah hidup mereka? Melalui kita, anak-anaknya yang ada di dekat orang-orang tersebut. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang sedang kebingungan, orang-orang yang sedang stres. Siapa yang akan Tuhan pakai kalau bukan kita sebagai anak-anaknya? Peduli, belajar peduli. Setelah itu Tuhan mau pakai apa? Tuhan punya cara untuk melengkapi kita dan menolong kita. Belajar peduli ini saja biasanya butuh komitmen dan pengorbanan ya. Sebab dalam dunia kerja di mana kita sibuk, kadang-kadang kita hanya fokus pada pekerjaan kita. Fokus pada pekerjaan kita. Ada satu kisah seorang seorang pengawas gitu. Dia tergerak hatinya memberi perhatian kepada salah satu anak buahnya. Dia lihat kok tidak seperti biasanya. Biasanya dia kerja semangat, hari ini kok agak murung dia, kurang semangat. Awal-awal dalam kesibukannya dia hanya menilai seperti itu saja. Sebagai pengawas, dia pikir ini nggak semangat ini, pekerjaannya nggak produktif. Awal-awal dia hanya mempermasalahkan kinerjanya. Tetapi Roh Kudus ingatkan dalam hatinya, kenapa kamu tidak bertanya kepada dia? Ketika dia panggil anak buahnya, kemudian dia tanya, aku kenal betul kamu itu karyawan yang bagus, kamu kerja penuh dedikasi. Tetapi hari ini aku lihat kamu tidak semangat, sehingga ada beberapa kali buat kesalahan. Apakah kamu punya masalah yang membebani pikiranmu? Jadi tidak langsung dikoreksi dan ditegur, dimarahi hanya soal kinerjanya. Mulai peduli dengan
dirinya, bahwa pribadinya pun penting. Dia coba pengen tahu, mungkin itu ada yang mengganggu hatinya. Orang itu kemudian cerita, sebelum saya berangkat, saya bertengkar keras dengan istri saya. Dan istri saya teriak, dia tidak mau lagi melanjutkan hubungan kami sebagai suami istri. Sementara saya harus segera berangkat kerja. Saya coba bujuk dia, tetap tidak mau. Dan setelah sampai di tempat kerja, istri saya tetap menghubungi. Hari ini kita pisah. Saya tidak bisa konsentrasi, saya tidak bisa untuk benar-benar fokus dengan pekerjaan. Pimpinan tadi langsung berkata, kalau begitu, boleh saya berdoa untuk kamu. Setelah itu kamu pulang, bereskan masalahmu dengan istrimu. Situasinya mungkin tidak selalu seperti ini ya, tetapi berkat kepedulian anak Tuhan yang kebetulan jadi pemimpin, diberikan kepada anak buahnya, satu pernikahan diselamatkan. Tuhan ingin kita jadi berkat sesuai dengan situasi dan kondisi kita pasti ya. Tetapi kepedulianlah yang memulai. Kalau kita nggak peduli, bagaimana Tuhan arahkan hati kita untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita. Saya ketemu orang-orang yang seperti ini jadi berkat betul di dunia kerja. Ya. Yang kedua, ternyata tidak hanya orang-orang ini yang bertanya. Orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan khusus, itu pun bertanya, termasuk prajurit. Ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berarti Yohanes sedang mengajarkan bahwa kalau kamu bekerja, kerja itu benar. Bagi anak-anak Tuhan harus jadi teladan. Kalau kerja yang benar. Jangan merampas, jangan mencuri, jangan korupsi. Jangan menyalahgunakan jabatan, jangan menggunakan kewenangan hanya untuk kepentingan sendiri. Tetapi setiap posisi, setiap jabatan, otoritas, fasilitas diberikan kepada kita ketika kita bekerja, itu untuk bisa melayani, untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Tidak boleh menyalahgunakan. Sangat menyedihkan kalau kita mendengar atau melihat di media, orang-orang yang ditangkap KPK ternyata orang-orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang harusnya bekerja dengan benar, memberi contoh dengan benar, jujur, tetapi ternyata ada yang gagal. Kegagalan dari sebagian orang-orang percaya ini tidak boleh dicari pembenarannya. Tetap itu sesuatu yang salah, jadi batu sandungan. Tuhan ajarkan, kalau kamu penagih pajak, tarik dengan benar. Kalau kamu prajurit, jangan memeras orang lain. Kalau gajimu belum banyak, belajar mencukupkan dari yang ada, supaya tidak mencuri, supaya tidak korupsi, supaya tidak memaksakan diri untuk memenuhi keinginannya, tetapi dengan cara yang melampaui batas. Akhirnya lakukan kejahatan di pekerjaannya. Kan tidak nyambung. Ketika kita berdoa minta pekerjaan, lalu kita ada kesempatan bekerja, kita semua pasti bersyukur dan berkata, Tuhan yang memberi aku pekerjaan. Ini pasti Tuhan yang membuka kesempatan aku bisa bekerja di sini. Nah, kalau Tuhan yang menempatkan kita di tempat itu, Tuhan yang memberi kita pekerjaan, bekerjalah sepenuh hati untuk Tuhan. Jangan bekerja sembarangan, sepertinya itu hanya menjadi kesempatan kita memperkaya diri sendiri. Bagi orang Kristen,
pekerjaan itu bukan sekedar supaya dapat duit. Makanya sebenarnya bukan hal yang tepat kalau orang tua itu kadang-kadang berkata kepada anaknya, "Papa pergi dulu cari duit." Atau "Mama pergi dulu cari duit." Bukan duitnya sebenarnya nilai pekerjaan itu. Karena kita di dalam Tuhan itu dirancang memang untuk bekerja. Bekerja itu bagian dari tanggung jawab kehidupan kita. Apalagi kalau kita menikah, tanggung jawab bagi keluarga. Makanya setiap kepala keluarga harus bekerja. Kalau penghasilannya tidak cukup, istrinya bisa menolong dia bekerja. Bekerja itu bagian dari wujud kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Selain itu dengan pekerjaan, Tuhan akan memberkati. Tuhan mengalirkan berkat-berkat keuangan banyak memang dalam dunia kerja. Nah, kalau kita rajin berdoa, rajin melayani, rajin beribadah, tetapi malas kerja, berkat yang dari Tuhan juga seret pasti. Jangan berkata, "Aku kan rajin pelayanan." Nah, kalau kita memang sebenarnya tidak dipanggil Tuhan untuk full-timer, pelayanan sepenuh waktu bagi pekerjaan Tuhan, berarti kita harus bekerja. Jangan sampai alasan melayani tetapi malas bekerja. Sesuatu yang salah. Enggak. Tuhan ingin kita bekerja, ketika kita bekerja sepenuh hati Tuhan memberkati. Ketika kita bekerja dengan benar Tuhan membela kita. Ketika kita bekerja dengan cara di mana kita benar-benar menjunjung tinggi ini, ketaatan kita kepada Tuhan, menghormati Tuhan, maka Tuhan akan berperkara ketika kita punya masalah dalam pekerjaan kita. Tidak pernah ditinggalkan. Jadi cara yang terbaik dari apa yang Yohanes ajarkan ini simpel ya. Kalau kita ingin jadi berkat di sebuah tempat, kita ingin hidup kita itu bisa memuliakan Tuhan di lingkungan pekerjaan kita, maka belajar peduli dengan orang-orang sekitar. Jangan hanya fokus dengan diri sendiri. Ini kesempatan aku bisa jadi saksi, jadi berkat bagi orang-orang lain. Yang kedua, kita harus belajar bekerja itu yang benar, jujur, seperti yang Tuhan ajarkan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara juga ada dalam posisi di mana saudara ingin kehadiranmu di sebuah pekerjaan bukan sekedar cari duit, tetapi aku tetap ingin bisa jadi saksi Tuhan, jadi berkat bagi orang-orang sekitar lingkungan pekerjaanku. Mari belajar. Mungkin ada temanmu satu tim kerja atau yang berseberangan dengan meja kerjamu saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Mereka sedang galau hatinya. Mereka sudah berdoa supaya ditolong Tuhan. Dan Tuhan bisa jadi sebenarnya ingin memakaimu untuk menolong mereka. Kalau kita tidak peduli, maka sahabat kita ini akan dalam pergumulan berkepanjangan. Padahal Tuhan sudah menjawab doa. Cuma kita sebagai jawaban doa yang Tuhan percaya, kita tidak peduli. Akhirnya mereka mengalami situasi berkepanjangan. Itu tidak boleh terjadi. Tuhan ingin pakai kita dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena hidup kami dirancang untuk punya kemampuan kerja, untuk bisa produktif menghasilkan buah. Kami juga bersyukur dalam Yesus Kristus, kami juga dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, menjamah hidup orang-orang di sekitar kami, supaya mereka mengalami kasih Tuhan, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan, supaya hidup mereka diubahkan. Bapa, beri kami ketajaman hati untuk bisa mengerti kapan saat di mana Tuhan ingin memakai kami. Ajar kami memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk berserah ketika Tuhan akan memakai kami, menolong orang-orang di sekitar kami.
Kami sangat percaya Tuhan akan melengkapi kami dengan hikmat, dengan segala sesuatu yang kami butuhkan. Supaya melalui hidup kami, orang-orang yang kesepian boleh mendapatkan sahabat. Bahkan boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Orang-orang yang sedang frustasi karena situasinya begitu berat, membuat mereka menjadi putus asa. Tetapi ketika mereka bertemu dengan kami, mereka boleh menemukan pengharapan yang baru karena kami peduli, karena kami boleh menjadi alat Tuhan yang membagikan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mengalami situasi yang membuat hidup mereka hancur, tetapi ketika kami menyapa mereka, ketika kami mulai berbicara kepada mereka, Roh Tuhan memberi kami hikmat, menguatkan hati mereka kembali, memulihkan hati mereka kembali, dan akhirnya mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kami berada, perjumpaan-perjumpaan kami dengan seseorang, Tuhan pimpin, jadikan kami alat-Mu Bapa. Amin. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tekun bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, saudara silakan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, apapun masalahmu, Tuhan bisa menolongmu sehingga engkau menemukan jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship You.